Oke, halo, selamat malam teman-teman dan salam sejahtera bagi kita semua. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Pertama-tama Baik, Kak. perkenalkan, aku Jordan Marcelino yang pada hari ini dan tanggal 26 nanti akan memandu acara Bootcamp Flutter Study Jam. Sebagai Master of Ceremony, aku ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Berikut aku bacakan terlebih dahulu susunan acara pada malam hari ini. Pertama ada pembukaan, kedua kata sambutan oleh Kolit GDSC, ketiga ada dokumentasi, keempat pembahasan materi, kelima sesi tanya jawab, dan diakhiri dengan penutupan. Sebelumnya mungkin aku ingatkan kembali ya teman-teman, karena akan ada sesi tanya jawab, jadi jika teman-teman nantinya punya pertanyaan, silakan disiapkan pertanyaannya. Dan jika teman-teman berhalangan untuk open mic, bisa langsung tulis pertanyaannya di kolom chat dengan format nama lengkap _ pertanyaan. Nanti pertanyaannya akan dibacakan dan dijawab setelah penyampaian materi oleh pembicara pada sesi tanya jawab. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Kolit GDS Unsri. Kepada Kak Rido, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, apa suara saya sudah terdengar? Sudah, Oke, Kak? oke. Terima kasih Jordan atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang di sini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk para speaker, Kak Isan dan Kak siapa tadi? Oh ya, Kak Isan dan Kak. Mohon maaf, saya lupa nama satunya. Kak Faras. Oh ya, Kak Faras. Astagfirullah. Ya, Kak Faras, terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi insight pada acara Flutter kita pada hari ini. Dan terima kasih juga buat panitia yang udah berhasil untuk membuat acara ini untuk terjadi. Dan selanjutnya, berhubung event ini ada speaker eksternal dan internal, diharapkan teman-teman peserta di sini bisa menyimak dan menyerap ilmu hari ini, malam ini sebaik-baiknya, dan juga dapat diimplementasikan kepada hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar dan hal-hal positif untuk kehidupan sehari-hari kita. Dan ya mungkin itu saja dari saya tanpa berlama-lama lagi. Mari kita mendengarkan sesi materi dari para speaker terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Rido atas kata sambutannya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi dokumentasi terlebih dahulu. Teman-teman dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya. Kepada panitia dokumentasi, saya persilakan untuk mengambil alih. Oke, makasih MC. Untuk peserta yang masih off cam, boleh dihidupkan dulu ya kameranya. Yang mau touch up, boleh touch up dulu. Yang mau hijaban, boleh hijaban dulu. Ditunggu sekitar 1 menit buat on cam ya. Sekali lagi buat peserta, boleh dihidupkan dulu kameranya karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau on cam, kita mulai screenshot aja ya. Kita screenshotnya 2 kali, yang satu itu formal, terus yang satunya bebas. Oke, aku mulai ya screenshotnya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi gaya bebas ya. 1, 2, 3. Oke, makasih. Saya kembalikan kepada MC ya. Oke, sebelum kita masuk ke acara inti, aku mau menyambut dulu nih pembicara spesial kita pada malam hari ini. Kak Isan sebagai Software Engineer Dana Indonesia. Halo Kak Isan. Halo semuanya. Halo, gimana nih Kak kabarnya? Suara saya, BTW suara saya terdengar jelas kan ya? Kedengeran nggak? Oke, sip. Ya, kabar saya sangat baik walaupun sedikit agak capek hari ini. Ya,
But semuanya keren-keren ini. Saya semangat juga nih gara-gara kalian semangat. Oke, Kak. Boleh dong kenalan dulu sama peserta kita pada malam hari ini. Ya, oke. Semuanya, halo semuanya. Nama aku Iksan. Aku sekarang saat ini, nama lengkapku ya. Nama lengkapku Ahmad Iksan Taib. Jadi saat ini aku bekerja di Dana Indonesia sebagai Software Development Engineer di bagian Android. Nah, FYI, aku dulu adalah alumni DSC juga di tahun 2019-2020. Dan aku pernah belajar Flutter juga di DSC dan belajar Android juga di sana. Oke, kira-kira Oke, gitu. Kak. Kalau boleh tahu kesibukannya belakangan ini apa ya, Kak? Kalau kesibukannya belakangan ini sih ya klasik ya, kerja, ngoding, terus maintaining, terus juga kalau ada on duty kantor, ya kayak gitu aja biasanya, sama beberapa ya olahraga dan yang lain-lain. Kira-kira gitu aja. Oke deh. Semoga urusannya lancar aja ya, Kak. Oke, amin. Terima kasih. Kita langsung masuk aja ke pemaparan materi dari Kak Ihsan. Mohon disimak ya, teman-teman. Silakan, Kak Ihsan. Oke, saya mau share screen dulu ya. Window. Oke. Screen saya muncul ya. Udah. Oke, screen saya kelihatan jelas nggak? Full screen. Terlihat, Kak? Oh ya, oke. Terima kasih. Baik. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Iksan. Jadi hari ini aku mau menjelaskan sama kalian tentang Flutter dan memperkenalkan sekaligus membawa kalian ke dunia Flutter. Oke, sebelumnya tadi aku udah perkenalan ya, nama aku Ahmad Iksan, Software Development Engineer di Dana Indonesia. Oke, next. Oke, sebelum kita menggali tentang Flutter, menggali tentang framework-nya itu sendiri, menggali tentang bahasa apa yang kita gunakan di Flutter, tentang apa sih gunanya Flutter, kita harus bertanya dulu nih, apa itu Flutter? Flutter itu adalah framework di mana kita bisa membangun multi-platform app. Multi-platform app itu apa sih, Kak? Jadi multi-platform app itu kita bisa dengan satu code, jadi codingannya kita buat satu aja, dengan satu framework, kita bisa mengimplementasikan ini ke website, ke mobilenya itu juga nggak cuma Android, tapi bisa juga ke iOS, terus juga bahkan sekarang juga udah bisa ke watch ya, Android Watch dan yang lain-lain, terus bisa ke TV juga, terus bisa ke beberapa program lainnya banyak banget sih. Nah, itu jadi dia bisa multi-platform. Itu Flutter. Oke. Sekarang udah mulai mendalam nih, why Flutter? Kenapa kita harus pakai Flutter? Kenapa kita harus pakai Flutter? Ya, pertama, simple, dan kedua, cepat, dan yang ketiga, beauty. Jadi, kalau kita kenal orang, kita pengen yang simple aja, kita yang pengen kenal yang cantik juga, yang kayak gitu-gitu, ya sama, kayak di codingan juga, kita pengen kenal yang cantik, simple, dan kita nyaman makainya gitu. Untuk ya begitulah, itu Flutter. Ya jadi Flutter ini saya udah pernah pakai dan benar-benar nyaman banget untuk dipakai. Nanti mungkin kita bisa bahas di beberapa slide yang selanjutnya. Oke, ini beberapa alasan kenapa kita harus pakai Flutter untuk kita implementasikan ke program kita atau kita implementasikan di project kita. Yang pertama, fast development. Jadi Flutter itu fast development. Kenapa dia bisa fast development? Dia dengan satu code kita bisa membangun Android, kita bisa membangun iOS, kita bisa membangun untuk TV yang Android TV dan beberapa hal lainnya. Nah, di sini ini udah karena dengan satu codingan kita bisa membangun semua platform app, ya otomatis ini udah fast development banget gitu. Kita nggak perlu banyak developer dan kita cuma butuh Flutter developer. Kita cuma butuh Flutter developer. Dengan kita ada Flutter developer, ya semua platform tadi bisa di-cover dengan satu waktu yang bersamaan dan lebih cheap lah, lebih murah. Nah, terus expressive and flexible UI. Nah, di sini Flutter kalau di Android dia udah menerapkan material design. Jadi dia udah material design, terus otomatis dia udah fleksibel, terus juga kita udah di Flutter juga
Itu juga kalau di iOS-nya dia udah Cupertino. Nah, mungkin para iOS developer dia udah tahu ya itu Cupertino apa. Jadi kalau Android-nya Material, Cupertino, terus juga dia fleksibel. Nah, fleksibel ini ya dari size screen kita bisa tentuin nih, misalkan size screen-nya tampilannya bakal berubah jadi begini. Itu udah keren banget ya sih. Nah, terus juga kita ada native performance. Nah, native performance itu gimana sih? So, biasanya kalau ini kan multi platform, itu biasanya agak sedikit lemot atau size APK-nya terlalu besar banget ya. Nah, kalau di Flutter memang dia size APK-nya memang agak besar, tetapi performance-nya tidak slow. Jadi kalau dia framework-nya kita udah kembangkan, app-nya udah kita kembangin banget, udah banyak use case-nya ya dia tetap native performance, kita tetap bisa improve. Kita nggak bakalan nge-stuck kayak beberapa framework lainnya yang mungkin saya nggak usah sebutin gitu. Oke, next, what can Flutter do? Tadi saya udah ngomong, Flutter bisa multi-platform. Dia bisa di desktop app, dia bisa di web, dia bisa di mobile. Ya, secanggih itu. Oke, nah, karena saya ngomong multi-platform app, terus saya juga bahas tentang Android, dan saya juga kerja sebagai native Android developer, atau ya software engineer di bagian Android, native, bukan Flutter. Saya compare nih, kenapa kapan kita harus pakai Kotlin atau Swift. Swift ini untuk iOS, Kotlin ini untuk Android, sama kita pakai Flutter. Nah, ini adalah perbandingannya. Jadi kalau kalian punya banyak waktu dan kalian punya banyak uang, jadi kalau kalian perusahaan ya, kalau perusahaan punya banyak waktunya, terus development-nya jangka panjang, dan juga app-nya maunya maintain terus, dan ya benar-benar panjang jangkanya, dan waktunya uangnya benar-benar banyak yang memang harus di-spend dan memiliki cukup uang, ya silahkan gunakan Kotlin atau Swift native. Tetapi kalau memang kalian masih perusahaan yang kecil, yang masih baru, atau kalian masih self-employed, masih fundingnya masih funding sendiri, ya kalian mendingan pakai Flutter. Kenapa? Karena lebih murah gitu. Kalian cuma satu framework, kalian ngoding sendirian, terus kalian publish ke orang, dan app-nya udah bisa dipakai sama orang gitu. Jadi kalian lebih cepat. Kalau kalian kepikir nggak kalau kalian misalkan kalian bisanya Kotlin doang, terus kalian butuh iOS, otomatis kalian berdua kalian harus gaji orang yang satunya. Nah itu kan udah dari segi biaya ya, udah ini. Nah, tadi kan saya juga ngomong, kalian ada sempat nyari iOS developer. Kalau ketemu, ya oke. Kalau nggak ketemu, bakalan makan waktu. Dan juga belum lagi kita harus synchronize antara keduanya. Otomatis kita butuh waktu yang panjang. Ya kira-kira begitu perbandingan antara native dan multi-platform kayak Flutter atau hybrid. Oke, native of Flutter tadi saya udah jelaskan ya, kenapa. Oke. Nah, Flutter tuh, jadi di framework Flutter, itu pastinya kan kita ngoding, dan kalau kita ngoding, pasti kita ada bahasa pemrograman yang memang kita harus terapkan, ya dia menggunakan Dart, ya bahasa pemrogramannya menggunakan Dart. Struktur penulisannya sih mirip-mirip Java sama C++, ya normal lah, tapi ya dia juga masih pakai semikolon kayak Java, dan ya simple juga sih bahasa Dart, nggak terlalu rumit banget. Jadi kalau kalian native developer, ketika kalian pindah ke Dart dan kalian ngoding di Dart, itu saya rasa sih nggak bakalan terlalu jauh ya pindah bahasanya gitu, walaupun dia pakai Dart gitu. Tapi paling kalau kalian ngodingnya udah pakai Kotlin, Android-nya nggak pakai Java lagi, paling kalian bermasalah di semikolonnya, karena semikolonnya itu di Dart kalau nggak salah mandatory. Oke, next. What we need, jadi kalau kita mau menjadi Flutter developer, apa sih yang kita butuhin? Gitu. Nah, untuk tools-nya, ada Visual Studio Code dan ada Android Studio. Nah, saya lebih prefer kalian menggunakan Visual Studio Code. Kenapa? Lebih enteng, dan Android Studio agak sedikit berat ya, dengan beberapa problem juga. Jadi, saya lebih prefer kalian pakai Visual Studio Code ya, untuk toolsnya. Tapi kalau memang ada yang nyamannya dengan JetBrains Family, silakan kalian bisa gunain Android Studio. Ya kira-kira gitu, karena dia mirip-mirip sama IntelliJ IDEA kan. Jadi kalau kalian nyaman, ya tergantung kenyamanan kalian aja, mau pakai Visual Studio Code atau kalian pakai Android Studio.
Oke, jadi Flutter itu sebenarnya di IDE biasanya dia bakalan jadi plugin. Nah, plugin ini saya rasa kalian tinggal install di Visual Studio Code-nya, kalian bisa cari package-nya, terus kalian install. Namanya flutter.code.flutter. Nah, React has NPM, but we have PubDev. Ya, kalian mungkin ada juga yang React developer dan membanding-bandingkan, Flutter atau React nih, Flutter atau React. Nah, ya React itu biasanya ada NPM, terus ya kalau di Flutter kita punya PubDev namanya. Ini tampilan PubDev dan ini salah satu library-nya yaitu Flutterblock. Oke, jadi di sini ada beberapa app yang memang ditampilkan, satu app yang ditampilkan dan ini demonya. Jadi ketika kalian nanti nge-build pertama kali atau kalian ngebuat framework-nya, kalian bakalan dapat tampilan begini. Jadi tampilan yang bakalan muncul itu bakalan counter begini. Jadi dia increment dan ini default-nya begini. Nah, kalian bisa edit nanti. Nah, di Flutter saya kan tadi kita udah lihat beberapa codingannya kayak material app, terus theme data ini, terus ada widget di sini, terus ada stateless widget. Itu apa sih? Ya, jadi Flutter itu adalah everything is widget ya. Jadi kalau kalian mau tahu semua yang ada di Flutter itu, semua komponennya itu kita menyebutnya adalah widget. Oke. Jadi kita menyebut komponennya itu widget kayak tadi theme data, terus kita nyebut material app ini, terus kita nyebut status widget itu semuanya adalah widget sebutannya. Nah, ini juga ya ini widgetnya widget text, widget center, widget column, terus ada widget scaffold namanya, ya itu widget semua. Oke. Nah, kalau di Flutter kita biasanya ada yang namanya widget tree. Nah, widget tree itu apa sih? Nah, ini contohnya ya. Ketika kita membuat app Flutter, misalkan di sini app-nya namanya aplikasi chatting atau chatting app. Chatting app ini dia bakalan punya widget. Nah, widget yang pertama ini biasanya dia adalah kalau yang dari app ke widget, ini biasanya adalah tampilan atau activity. Kalau kalian di Android sebagai Android developer, kalian bakalan tahu UI-nya atau tampilannya atau activity atau fragment-nya. Nah, ini dia bakalan jadi yang pertama di sini. Nah, ketika dia si widget ini kan otomatis di halaman fragment atau tampilan yang nanti itu bakal ada teks, bakalan ada ngatur kiri kanannya, ada margin, ada gambar, misalkan kalian mau naruh gambar di app, tulisan di atas gambar. Nah, itu bakalan nested ke bawahnya. Di di fragment itu ada apa, terus widgetnya apa, terus apalagi yang sejajar dengan widget satunya. Oke. Nah, di sini saya ada widget tree juga. Nah, ini scaffold. Berarti scaffold ini adalah widget pertamanya di halaman tersebut. Lalu di dalam scaffold ada app bar itu yang atas. Terus di sini ada body-nya. Nah, body ini itu apa yang mau kita isi nih di dalamnya. Itu, nah dia kan kayak tree gitu ya, scaffold. Dalam scaffold ada app bar. Nah, app bar sama body ini kan sejajar ya. Ini, nah di dalam body ada center, di dalam center ada child-nya lagi, ada column. Jadi dia nested begitu. Nah, itu namanya widget tree-nya. Oke, di Flutter kalian bakalan diketemuin sama stateless dan stateful widget. Nah, stateless widget itu bagaimana kalian nanti ditemukan beberapa komponen yang ada di Flutter itu tidak berubah. Maksudnya state-nya tidak berubah-berubah. Di sini yang kita mau berubah-berubah, misalkan kita mau awalnya kita nambahin angka 1, terus pas di app yang ini ya. Nah, dari 14, nanti kita klik plus, itu jadi 15. Terus kita klik plus lagi, jadi 16. Nah, itu dia stateful artinya. Dia berubah terus. Tapi kalau dia di plus tidak berubah, dia artinya dia stateless. Oke, kira-kira begitu. Nah, jadi dia di stateful widget itu ada state management. Nah, kalau para React developer atau para developer pasti tahulah state A, state B, state C. Terus kalau di Android juga kalian udah dikenalin sama yang namanya life cycle, kalian dikenalin sama yang namanya state juga. Itu perubahan state itu pasti ada. Ketika kita buat app nggak mungkin banget tidak ada perubahan state. Nah, terus ada stateless widget sama stateful widget, yang paling signifikannya perbedaannya apa? Yaitu satu, dia stateless widget itu immutable, yang stateful widget itu mutable. Artinya dia bisa berubah terus kalau yang stateful, kalau yang stateless dia tidak bisa berubah karena dia stateless.
Nah, terus juga kalau stateless widget, kelebihannya dia memory friendly. Tapi kalau stateful widget, dia adalah memory friendly dengan tanda kutip. Kenapa? Karena stateful widget ini kan banyak perubahan state. Otomatis dia lebih berat daripada stateless widget. Tapi, kenapa saya tambahin memory friendly tanda kutip? Di sini kalau kalian gunakannya dengan baik dan benar, otomatis memorinya bisa friendly. Tapi kalau kalian menggunakan si stateful widget ini tidak optimal atau tidak bagus penggunaannya, kayak misalkan terlalu banyak stateful widget, nah itu kalian bisa menjadi app-nya bisa slow atau app-nya app-nya nggak terlalu cepat lah gitu. Atau app-nya bisa ANR, application not responding gitu. Atau bisa-bisa ya dia benar-benar keluar app-nya. Nah, tadi saya udah ngobrolin soal state management. Nah, state management itu ya dia bakalan ada perubahan state. Nah, ketika kita ada perubahan state, misalkan kita merubah suatu variabel, ketika variabel itu misalkan dari 1 kita jumlahkan jadi 2, nah ketika dia berubah itu berarti ada perubahan. Nah, ketika dia ada perubahan, kita state-nya akan kita rubah untuk ditampilkan. Jadi nanti angka yang muncul adalah angka 2. Kira-kira begitu kalau simpelnya tentang state management. Nah, terus saya ada another state management yang tidak kita perlu untuk pakai stateful widget. Namanya adalah block state management. Nah, block ini juga bisa jadi arsitektur. Nah, yang kita manfaatin di sini biasanya kalau developer mungkin yang advance ke atas biasanya udah tahu nih yang namanya stream sama events. Nah, jadi stream sama events ini ya kita benar-benar menggunakan reactive programming lah kalau bisa dibilang. Jadi dia ada events, ada streams, kita memanfaatkan suatu stream atau flow yang ada. Lalu kita berikan eventnya, ketika kita berikan eventnya, state-nya akan berubah, dan ketika transition-nya berubah, dia ditaruh di stream-nya. Nah, ketika kita menggunakan block state management ini, kita bisa memanfaatkan stateless widget, nggak harus pakai stateful widget, karena stateful widget dia punya state management-nya sendiri. Nah, kalau kita pakai block ini, kita mau pakai stateless widget pun bisa. Kira-kira begitu. Jadi, kalau teman-teman semua mau nyoba tentang block state management, itu bisa. Tapi kalian harus tahu dulu konsep state management dan arsitekturnya. Kira-kira begitu. Oke, talk is cheap, show me the code. Ya, gitulah kata Linus Torvalds kepada teman-teman di luar sana yang ya banyakan ngomong tapi nggak banyak coding ya. Ya, saya tadi udah ngomong tapi belum ada proof-nya nih codingannya. Oke, saya kayaknya mau nge-show deh codingan saya. Sebentar ya, kita bakalan bedah kode ya. Oke. Oke, saya bakalan your entire screen aja deh kayaknya. Oke, sip, ya. Screen saya jelas ya. Oke, saya di sini udah pernah ngebuat app, ya. App saya lumayan agak sedikit lama sih, ini udah buatnya, karena memang ini app yang lumayan besar. Ketika saya mau mencoba berkarir menjadi seorang Flutter developer. Tapi kalau sekarang jadi di native, jadi sekarang kebanyakan ngodingnya tentang native gitu. Oke, jadi di sini saya punya app, ya kalian tahulah mungkin developer biasanya default-nya belajar tentang, biasanya developer biasanya belajar tentang MovieDB, terus cara fetch API gimana, terus cara nyimpan ke lokal kayak gimana. Nah, begitu juga yang saya lakukan ketika saya pertama kali belajar Flutter. Saya harus bisa itu dulu. Nah, di sini saya punya app Flutter. Di sini kita punya main Dart-nya atau Flutter app-nya. Jadi di sini adalah function atau metode yang untuk nge-run si framework kita, app-nya. Nah, app di sini saya menggunakan stateless widget. Nah, di dalam stateless widget ini ada material app untuk tampilannya. Nah, untuk di halaman pertama ini, saya punya UI-nya, ini di home-nya. Oke, di home screen-nya saya menggunakan stateless widget, ya. Jadi di home screen-nya saya menggunakan stateless widget, tapi dia bisa ada perubahan-perubahan widget gitu. Maksudnya ketika saya datanya berhasil di-load nih, kan data ini kan kita load ke internet ya, fetch-nya ke internetnya gitu. Tunggu ya, ini agak lag sih ya, tapi oke lah. Jadi ketika saya load only on Alia Movie ini atau list ini, itu saya sebenarnya ada state pertama adalah ketika dia kosong kan, pertama kali otomatis
kosong dia load data ke internet. Nah, ketika datanya sudah berhasil di-load, itu sama si blog langsung di-update ke si UI kita. Jadi streamnya itu langsung di-update. Kita cuma ngasih events. Eventsnya apa nih? Aku pengen ngambil movie atau pengen ngambil list movie. Nah, otomatis stream bakalan ngebalikin state yang sesuai dengan event kita. Nah, contohnya di sini saya punya saya pisahin jadi 3 kelas ya. Di sini ada block, event sama state. Wait, saya cek dulu. Oke, movie highlight. Oke. Emang agak sedikit codingannya agak sedikit sulit ya untuk dilihat, tapi kalau nanti teman-teman belajar pelan-pelan, teman-teman bakalan ya bisa bertahap ya. Jadi yang saya udah jelasin dari awal, kalian harus bertahap belajarnya untuk Flutter ini karena memang kalian harus membiasakan dulu dengan framework Flutter-nya, terus kalian harus pahamin juga tentang Flutter-nya itu sendiri. Nah, jadi ketika kita menggunakan blok, tadi kan di presentasi saya yang sebelumnya saya menggunakan ada event, ada state ya, atau nanti state-nya bakalan diatur sama stream-nya. Jadi ketika kita state-nya get movie highlight list event, jadi aku pengen get movie highlight list gitu. Terus si state-nya itu bakal ada 3 state logiknya. Kalau saya mikirnya bakal ada 3 state. Nah, kemungkinan besar state-nya adalah karena ini saya ada list state-nya untuk yang pagination-nya, tapi kalau standarnya biasanya dia ada init state, ada loading state, sukses sama error state. 4 ya, bukan 3 ya. Ya oke. Jadi dia ada 4. Ada init pertama kali ketika datanya kosong, yang kedua loading ketika datanya sedang diproses, yang ketiga itu ketika dia sukses, dan yang keempat kalau dia gagal. Nah, yang keempat ini kan loading, kenapa kita taruh state-nya, itu terserah kalian sih, mau kasih UI-nya enggak, atau tampilan UI-nya kan biasanya kalau loading kan ada, kita user harus tahu ya, ini datanya lagi nge-load nih. Nah, otomatis kalian kalau bisa tambahin loading state. Terus ketika dia udah sukses dan ketika dia error. Nah, jadi dari satu event aja, itu bisa punya 4 state, sorry. Jadi dia dari satu event dia bisa punya 4 state. Bisa aja dari dua event bisa punya banyak state. Nah, kira-kira begitu. Nah, kalau saya tadi gunain stateful widget, otomatis state, misalkan saya mau get movie highlight list-nya itu di tempat lain. Kalau saya menggunakan stateful widget, otomatis itu tidak reusable. Ya, jadi tidak reusable di tempat yang lain. Misalkan saya mau get-nya di home, sama saya mau get-nya di tempat yang lainnya lah. Misalkan benar-benar di list movie-nya. Ya otomatis saya harus membuat lagi gitu. Nah, kalau kita gunain blok atau arsitektur yang benar, kita bakalan dapetin data dengan codingan yang sama, kita tinggal panggil aja. Jadi tinggal panggil kelas bloknya aja untuk nge-get movie-nya di tempat yang lain gitu. Kalau kita pakai stateful widget di satu halaman, ya dia bakalan gimana? Dia bakalan manggil terus kan. Jadinya di halaman lain dia bakal manggil terus. Nah, di sini saya mencoba untuk menggunakannya dengan benar lah konteks penggunaannya. Nah, karena di sini saya ketika dia on scroll-nya itu saya maunya dia bisa nge-load data, itu otomatis saya harus menggunakan stateful widget karena dia ada interaksi di UI dulu. Jadi gini, ketika on scroll itu dia untuk mendeteksi scroll, otomatis saya itu harus menggunakan stateful widget gitu. Perubahan-perubahan yang ada itu bisa taunya di stateful widget. Jadi gunain stateless dan stateful itu pada tempatnya benar-benar. Jadi jangan terlalu idealis kayak aku harus pakai stateless gitu. Aku harus stateless aja semuanya biar nggak nge-lag. Nggak bisa. Kita harus gunainnya tepat gitu. Jadi bukan nggak overuse terhadap stateful, tapi tidak overuse juga terhadap stateless widget, tidak idealis juga terhadap stateless widget. Kita harus mengkombinasikannya dengan baik. Yaitulah gunanya kita namanya engineering. Ya, kalau kita mainnya tebak-tebakan terus dapat, itu namanya hacking. Kalau bisa di dunia mungkin teman-teman semua banyak di sini yang mau berkarya sebagai developer, manfaatkan konsep engineering yang ada ya. Jangan boleh kita hacking sewaktu-waktu, tapi usahakan kita menggunakan engineering konsep. Kira-kira begitu. Oke, jadi kira-kira begitu. Saya coba run app-nya dulu ya, karena tadi kayaknya keputus di app-nya. Oke. Nah, oke. Sambil kita menunggu app-nya run, saya punya satu nih
biasanya teman-teman kan banyak banget yang, aduh Kak, aku pengen banget ngoding, tapi ada tapinya. Tapi laptopku nggak memadai. Ini yang paling umum di dunia developer. So, kalau kalian punya laptop yang memang low banget, terus kalian mau jadi developer, nggak bisa, ya bukan nggak bisa, tapi kalian coba harus lebih gali lebih dalam. Gimana caranya aku bisa develop app? Nah, itu semua udah dijawab sama CodePen.io. Jadi CodePen.io kita bisa ngebuat Flutter app di web. Jadi kalian cukup ngoding di browser, kalian nggak perlu download Visual Studio Code ini, kalian nggak perlu nih nungguin Gradle good running. Kalian cukup benar-benar cukup tinggal running CodePen.io. Running CodePen.io, kalian buka nih pen editor Flutter, kalian bisa menulis project trial kalian di sini. Jadi nggak ada alasan lagi ya, nggak ada alasan lagi, aduh nggak punya laptop nih gitu, nggak ada alasan lagi begitu. Kalian bisa running dan kalian bisa berusaha di sini. Ini saya pernah nyoba juga ketika laptop saya kemarin ganti, saya nyoba juga ngoding di sini. Terus saya belum install Flutter jadi saya ketika saya belajar Flutter dan karena saya pindah ke Mac dan agak pertama kali kan saya pakai Windows dan agak susah untuk beberapa installnya karena saya harus penyesuaian dulu. Ya saya pakai CodePen.io untuk ngoding Flutter-nya. Jadi saya ngodingnya di browser gitu. Ya kira-kira begitu. Jadi nggak ada alasan lagi untuk kalian nggak belajar gitu. Jadi Flutter ini udah bisa diakses di CodePen dan ini udah lumayan lama sih. Kalau nggak salah dari tahun 2020 ya, ini udah ada CodePen atau 2020 deh ketika saya pertama kali banget kenal sama Flutter Advance-nya. Jadi kira-kira begitu. Ya, oke. Jadi app saya kayaknya harusnya udah running ya. Oke. Nah, jadi di sini saya app-nya udah running ya. Nah, tuh dia ada, nah tuh kan dia ada loadingnya otomatis, dia itu ada perubahan state yang ada. Terus misalkan saya mau pindah ke detailnya, terus saya mau saya mau buka halaman bottom sheet-nya, terus saya mau ada mau buka yang lainnya, ya saya bisa buka di sini. Ya, mungkin kira-kira segitu aja untuk teman-teman. Untuk teman-teman yang mau nanya, mungkin bisa langsung tanya ya ke saya kalau memang ada pertanyaan. Ya, saya kembaliin ke MC ya. Oke, terima kasih kepada Kak Ihsan atas penyampaian materinya yang baik sekali. Langsung aja kita masuk ke sesi tanya-jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan on mic dan on cam. Atau kalau sedang terkendala jaringan, boleh drop pertanyaannya di kolom chat dengan format nama _ pertanyaan. Oke. Oh iya, by the way, di sini udah ada nih pertanyaan ya. Jadi pertanyaannya di sini, Kak, state itu apa sih? Nah, state itu adalah, ini saya langsung jelasin aja ya kali ya. Jadi state itu adalah, jadi kalau kita state itu ada tempat-tempat ya. Kalau state itu kayak tempat-tempat sementara gitu deh, kalau bisa dibilang. Kayak perubahannya ketika kita mau berubah dari state yang pertama, terus kita pindah ke state yang kedua, terus pindah ke state yang ketiga, dan bisa aja kita balik lagi ke state yang pertama, atau kita bisa balik lagi ke state yang kedua. Jadi dia kayak perubahan-perubahan, jadi dia nggak menetap terus di situ, dan pastinya dia ada perubahan tempat. Nah itu kita bisa count-nya tempat-tempat yang sementara itu namanya state yang sementara. Kira-kira gitu. Jadi ketika kita punya suatu proses, dia memiliki pemindahan, misalkan pindah dari A ke B ke C ke E, terus baru ke D itu namanya state. Yang A, B, C, D, E, F-nya itu baru namanya state. Kira-kira gitu, Alturino ya. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau nanya? Oke, ini ada pertanyaan nih Kak dari Kak Ivandi. Kalau state management di Flutter, apakah cuma ada blok? Soalnya saya biasa di React pakai Redux. Oke, ya. Jadi kalau state management di Flutter, apakah cuma ada blok? No, absolutely no. Tadi kalau saya udah sebutin kan kita punya dua ya, native state, pakai stateful,
sama satu lagi blok. Nah, sebenarnya Redux juga biasanya Redux ini ya di React ini Redux ya, pastinya teman-teman yang pakai React mungkin biasanya pakai Redux. Nah, di Flutter juga itu punya ada Redux juga. Jadi ada Flutter Redux juga. Nah, itu dibuat, setahu saya itu dibuat untuk teman-teman yang dari React itu untuk pindah ke Flutter. Jadi mereka disediain dibuatlah sama orang yang mungkin udah pindah dari React ke Flutter dan dia udah jadi advance di Flutter, akhirnya dia ngebuat Redux gitu. Redux versi Flutter-nya. Setahu saya kalau di PubDev ada deh. Oke. Flutter Redux. Ya, udah ada ya. Jadi begitu ya. Ada juga untuk state management. Ada beberapa lagi state management yang lainnya kayak getX dan yang lain-lain. Jadi banyak banget state management yang bisa kalian gunain. Tapi kalau saya lebih prefer kalian pakai blok aja. Kenapa? Karena blok itu setahu saya memang pertama kali orang-orang pakai Dart ketika orang-orang pertama kali pakai Flutter, jadi rekomendasinya memang kata mereka arsitekturnya dia pakai state managementnya pakai Dart gitu. Tapi kalau kalian ya no silver bullet ya, kalau kalian mau pakai apapun bebas gitu. Itu cuma berita-berita yang mungkin ya dari Flutter developer yang lainnya kalau bisa katanya pakai blok ya, karena dia udah sekalian arsitektur juga. Oke, selanjutnya ada yang bertanya lagi nih Kak, dari Kak Riki. Kak, lebih mudah belajar React atau Flutter ya Kak? Oke. Lebih mudah belajar React atau Flutter. Nah, saya di sini pernah belajar React Native ya. Pernah belajar React Native, terus pernah belajar Flutter juga, dan masih belajar Flutter juga, sampai sekarang pun masih belajar Flutter. Oke, jadi di React, saya tuh pertama kali pakai React Native. Belum pakai yang React JS ya, pakai yang React Native. Nah, ketika saya pakai React Native dulu, pertama, saya bukan susah di ngodingnya, tapi susahnya bukan di state managementnya juga, tapi susahnya malah di instalasinya gitu. Instalasi engine itu agak ribet waktu itu, pakai React. Waktu itu tahun sekitaran 2018, 2017, 2018 lah kira-kira. Nah, jadi ketika saya belajar React pertama kali, saya bandingin sama belajar Flutter, kayaknya saya lebih mudah pakai Flutter deh dibandingkan pakai React. Kalau ini pendapat pribadi aja ya, karena memang saya pertama sih yang saya keluhin adalah dari React itu engine-nya yang kemarin pertama kali React Native muncul itu engine-nya memang agak sedikit kurang bagus, jadi nggak stable banget. Ketika udah muncul yang stable, mereka ada update karena memang kan open source, jadi ketika update ya tiba-tiba unstable lagi gitu. Ya kira-kira begitu yang jadi masalah saya sih waktu itu. Jadinya saya agak males untuk belajar lebih jauh lagi. Tapi kata teman-teman saya ketika belajar React dan belajar Flutter itu jadi sama gitu kalau sekarang. Jadi teman saya ada yang React JS developer dan saya rasa itu pas saya lihat codingannya saya nggak asing gitu, bukan nggak asinkronus ya, maksudnya nggak strange sama codingannya, nggak asing lah ya, bukan asinkronus ya. Jadi nggak asing sama codingannya, saya lihat, oh ini state-nya, oh ini Redux-nya, ini untuk ya atau bloknya, oh ini untuk tampilannya, oh ini untuk perubahan UI-nya. Jadi saya kayak paham gitu deh ngelihat ketika saya pertama kali ngelihat gitu. Ketika saya pertama kali ngelihat tuh kayak bisa dipahami dan kayaknya saya bisa deh jadi React developer juga. Tapi saya untuk sekarang sih kayaknya Flutter dulu deh, karena memang saya benar-benar Flutter entusias banget kalau untuk sekarang ya. Itu. Kira-kira gitu. Oke, selanjutnya ada dari Kak Faras. Saranin Kak buat project apa dengan state management apa untuk mempelajari Flutter pertama kali? Oke. Ya, jadi kebetulan project pertama saya itu biasanya memang buat bagaimana saya bisa fetching API. Ya, oke. Jadi gimana caranya aplikasi saya bisa connect ke internet. Nah, itu yang pertama kali saya sarankan untuk kalian belajar. Karena kenapa? Karena kalau kalian native developer dari native developer Android, ketika kalian pindah ke Flutter, itu kalian agak pusing untuk fetching API-nya. Kalian mau pakai apa dan yang stable apa.
itu agak ribet banget. Itu bukan agak ribet lagi, itu ribet banget sih. Waktu saya pertama kali belajar pindahnya itu kayak, enakan natif gitu. Nah, tapi ternyata ketika saya masuk ke layer UI, desain UI, saya rasa saya ingin pindah ke Flutter saja, tidak ingin menjadi natif. Ya, pernah ada kepikiran begitu gitu. Ya, karena gampang banget untuk pakai UI-nya dan kalian bayangin UI sebagus yang saya buat itu yang kalian lihat itu saya copy, saya inspirasi saya dari Netflix. Jadi saya bisa membuat replikanya Netflix itu versi berapa ya Netflix-nya? Sekitar tahun 2020 deh. Jadi ketika saya ya itu sekitar tahun 2020. Nah, jadi ketika saya ngelihat versi UI-nya Netflix, wah ini possible nih kalau saya ngodingnya pakai Flutter dan saya beneran ngoding. Jadi di situ saya ngoding pakai dua, pakai native sama pakai Flutter. Dan benar-benar saya hitung time-nya. Jadi saya ada aplikasi untuk focusing time gitu. Flutter bisa selesai dalam waktu untuk halaman yang pertama ini aja itu kurang dari 30 menit dan native saya kebanyakan googlingnya untuk UI-nya. Karena memang kita harus pakai drawable. Jadi drawable kita tempel di gambarnya, terus dia bakalan baru ada fading out, kayak gitu-gitu. Nah, itu kira-kira begitu, berbeda native sama hybrid atau multiplatform. Jadi multiplatform memang mempermudah kalian untuk di UI-nya. Jadi di UI itu kalian bakal dipermudah banget, tapi kalau saya itu kemarin ngerasanya ketika di fetching data dan yang lain-lain itu agak sedikit sulit. Altorino, oke, balik lagi ke preference. Ya, benar, balik lagi ke preference kalian kayak gimana. Oke, Kak. Selanjutnya ada dari Kak Wahyu. Kak, lowongan Flutter di Indonesia banyak nggak, Kak? Oke, ya. Jadi, lowongan Flutter di Indonesia. Ini untuk mungkin buat teman-teman yang ada hadir di sini aja ya. Jadi, untuk teman-teman yang hadir dan mungkin ngelihat record nanti dari sini, itu tadi yang saya show. Itu adalah aplikasi untuk saya technical interview as a Flutter developer. Itu tahun 2021 kemarin, sebelum saya masuk ke Dana. Jadi, saya sempat ikut jadi Flutter developer di beberapa tempat, dan saya juga nge-apply di beberapa tempat, dan sangat banyak, sekarang sangat banyak ya untuk Flutter developer, dan beberapa platform perusahaan besar itu udah pakai Flutter juga gitu. Contohnya startup yang lumayan besar, kalian mungkin kenal namanya Bibit ya. Itu mereka pakai Flutter juga. Ya, ada beberapa lagi deh yang lain gitu. Jadi beberapa perusahaan juga udah nerapin Flutter. Jadi otomatis di lowongan juga banyak sih. Kira-kira begitu. Siapa tahu Dana buka lowongan. Oke, kalau di Dana saya as native ya. Jadi kita di Dana pakai native kalau untuk mobile-nya. Tapi kalau kalian mau nyoba yang website-nya atau front end-nya itu pakai React sih masih gitu. Masih pakai React. Tapi semoga ke depannya wacana-wacana Flutter ya kurang tahu sih kalau yang itu ya, kalau teknikalnya. Tapi kemungkinan besar pasti ada research-nya sih ke depannya. Kira-kira begitu. Oke, jadi teman-teman kalau mau belajar Flutter langsung aja ya. Karena di Indonesia, kata Kak Ihsan tadi, udah banyak yang membuka lowongan Flutter. Ya, banyak banget, serius. Itu bukan ya benar-benar enak banget gitu. Maksudnya pakai Flutter tuh enak banget. Oke, teman-teman yang masih mau bertanya, silakan on mic atau mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Fandi teman saya. Kak, kalau native kan ada Jetpack Compose. Jadi kalau buat UI lebih mudah. Masih prefer pakai Flutter kah? Nah, bener nih, ada update terbaru kan. Jetpack Compose udah stable di native. Masih prefer pakai Flutter kah? Itu, jadi gini, saya pernah menanyakan ini ke orang yang memang, jadi dia Flutter expert. Jadi, ini pertanyaan yang salah kata dia. Ya saya juga salah waktu itu nanya begitu, karena kita kekecoh gitu. Kita kekecoh dengan Jetpack Compose dan Flutter. Jadi kita membandingkan mereka. Itu sama aja kita membandingkan hybrid sama native. Nggak bisa. Mereka berdua nggak bisa dibandingkan. Mungkin secara UI itu bisa gitu. Ya Jetpack Compose udah bisa sama kayak Flutter, udah bisa
melipir ke Flutter, kita udah mulai UI dengan mudah, itu ya oke, kita bisa ngomong itu ya oke gitu, itu bisa. Tapi ingat, tujuan Flutter dia untuk multiplatform, dia bukan cuma untuk Android, dia bukan cuma untuk mobile, dia bukan cuma untuk apa, tapi dia bisa juga untuk TV, dia bisa untuk website, dia bisa untuk aplikasi desktop juga bahkan. Nah, kira-kira begitu. Jadi nggak tujuannya kalau yang Jetpack Compose otomatis kalau di iOS juga udah ngeluarin namanya Swift UI kan. Nah, di Android punya Jetpack Compose, di iOS punya Swift UI. Ya ujungnya sama aja gitu. Kita harus ngoding butuh 2 orang atau kita harus ngoding 2 kali juga. Nah, kalau Flutter ya tadi saya udah sebutin di awal, kita harus apa yang bakalan jadi fokus kita. Oh, ternyata fokus kita bakalan kita pengen bikin multi platform app dan ini cuma satu codingan dan kita punya budget yang rendah, terus juga yang term app yang lumayan panjang, ya silakan pakai Flutter. Tapi ya gunakannya dengan baik gitu loh. Terus kalau nanti misalkan kita mau natif gimana Kak? Misalkan kita mau natif ya, misalkan perusahaan kita udah besar, kita mau pindah ke natif. Bisa banget gitu. Flutter kan tadi saya bilang bisa jadi website. Nah, bisa jadi website, otomatis yang Flutter tadi itu bisa jadi website versi mobile. Kalian bisa panggil container untuk bikin web view di aplikasi natif kalian. Selagi kalian development, orang tetap pakai Flutter untuk kalian terus supaya app-nya nggak berhenti lah, app-nya nggak berhenti. Jadi kan kalau kalian daripada kalian berhenti dulu, oke kita mau development atau kalian tetap pakai ini. Nah itu ya silahkan kalian pakai Flutter, ya itu jadiin web atau dan segala macam, ya itu kalian bisa kembangin terus. Kira-kira begitu. Oke, selanjutnya ada dari Kak Rahmat. Dibandingkan dengan native dev, lebih cerah mana Mas untuk prospek kerja ke depannya? Oke, nah di sini ya, prospek kerja, balik lagi prospek kerja ini based on skill kalian juga untuk kerja itu. Tapi saya sarankan ketika kalian belajar mobile, karena saya orangnya mobile banget ya, saya senang banget belajar mobile. Nanti setelah ini juga mau belajar yang iOS, jadi saya senang banget belajar mobile. Jadi saya benar-benar fokus ke mobile nih, seluruh mobile saya pelajarin gitu. Dan untuk saya comparing ke depannya jobnya kayak gimana dan what they need jadi ketika orang nyari mobile developer, saya bisa jadi palu gada. Atau palu gada nggak? Apa yang lu mau, gue ada. Nah, kira-kira begitu. Jadi saya benar-benar konsep saya tuh saya pelajarin semua. Nggak ada yang saya nggak pernah limit diri saya belajar sampai, udah belajar ini aja. Saya cuma limit, saya pengen jadi mobile developer. Karena kenapa? Karena kalau ketika saya pertama jadi web developer atau yang lain, itu kayak agak aneh gitu sih. Gitu, kayak agak ya saya untuk agak sedikit sulit, tapi kalau sekarang kayaknya untuk jadi web dev saya agak kurang sih. Jadi saya lebih prefer kalau untuk sekarang karir saya benar-benar di mobile. Terserah mau jadi iOS, mau jadi Android atau mau jadi Flutter developer atau jadi React Native developer, itu saya nggak pernah masalah. Gitu, saya nggak pernah masalah dengan hal itu. Tapi saya mempelajari konsep mobile development ini kayak gimana sih? Ketika saya belajar native, ketika saya belajar natif sama saya belajar multiplatform atau hybrid. Ya kira-kira begitu. Jadi kalau untuk lebih cerah mana, ya cerah semua. Semuanya cerah kok kalau di mobile dev. Kira-kira gitu. Oke, jadi semuanya sama aja ya Kak? Ya, benar. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Hafiz. Kak, apakah Flutter juga bisa untuk game dev Kak? Oke, ya jadi saya pernah nih melihat orang juga ngebuat game pakai Flutter, ya otomatis bisa kok, tenang aja. Kalau game itu kan kita lebih ke animation, state, dan yang lain-lain. Bahkan kalau kalian pakai native pun kalian bisa buat game. Itu sebenarnya aplikasinya konsepnya game gitu, permainan gitu. Ya nggak masalah kalau kalian memang mau buat game dari Flutter, itu nggak masalah. Tapi sayang banget sih kalau kalian bikin game dari Flutter. Kalau dibilang bisa, ya bisa. Tapi kalau karena saya bukan game developer ya, saya mungkin lebih prefer kalian pakai C# dan pakai Unity dan yang lain-lain yang memang framework-nya udah disediakan, atau Unreal Engine dan yang lain-lain.
Yaitu engine-engine itu dibuat supaya kalian lebih optimal gitu. Jadi mau buat game Android, mau buat game iOS atau game PC, ya kalian silakan. Kalau mau nyoba pakai Flutter mungkin casual game bisa, atau game-game yang arcade yang sederhana kayak Flappy Bird dan yang lainnya itu bisa banget. Tapi kalau kalian mau bikin kalau mau bikin CS:GO atau yang lain-lainnya yang memang game yang besar lah, ya silakan pakai engine-engine yang udah ada sih saya rasa. Karena kalau kalian nggak pakai engine, itu otomatis optimalnya sangat kurang gitu loh. Kira-kira gitu. Oke, Kak. Selanjutnya ada dari Kak Faras. Kak, kalau belum pernah mempelajari bahasa programming sebelumnya, apakah Dart mudah dipelajari? Oke, jadi apakah mudah untuk dipelajari? Saya rasa ya mudah sih, nggak terlalu masalah. Walaupun kalian belum mengenal C++, belum mengenal Java, itu mudah juga kok. Ya basic ketika kalian pertama kali belajar C++ atau Java itu saya rasa nggak bakalan lepas. Ketika kalian belajar, aku belajar C++ nih Kak, aku belajar Java. Pertama kali kalian gimana belajarnya? Ketika kalian belajar pertama kali, pasti ya itu sama aja, nggak ada bedanya. Kira-kira gitu. Tapi kalau kalian udah pernah belajar, ya lebih mudah. Jadi migrate aja gitu. Jadi kalian benar-benar ada perubahannya paling begini nih kalau di Java, kalau di Flutter-nya begini, kalau di Dart-nya begini. Kalau di Java begini, kalau di Java begini perulangannya, kalau di Dart begini. Ya gitu. Kalau untuk yang perubahan bahasa ya. Oke, makasih Kak. Oke. Teman-teman yang masih mau bertanya, silakan ketikkan pertanyaan di kolom chat atau dengan on mic. Oke, dari Ricky Alturino ya. Kak, Dart bisa dipakai untuk competitive programming nggak? Kalau saya waktu itu competitive programming harusnya bisa-bisa aja sih, nggak masalah. Tapi asal kalau kalian lomba ada compilernya atau enggak, ada compilernya atau enggak, pilihannya gitu. Saya saranin kalau competitive programming pakai bahasa C aja. Pertama enteng, yang kedua execution time-nya lebih cepat dan dia lebih ringan ya bahasanya. Gitu. Nah, iya, saya belum nyampe sama teman-teman. Untuk teman-teman yang mau mencoba di mobile development atau software engineer yang di bagian mobile-nya, teman-teman juga harus pelajarin tentang bagaimana kalian bisa manajemen memori dan bagaimana manajemen GPU. Karena kalau kalian di mobile itu kita punya memori yang sangat kecil gitu. Di PC mungkin thread-nya banyak atau memorinya PC beda lah sama memorinya mobile. Nah, itu otomatis ya PC lebih powerful daripada jadi app yang ada di PC itu lebih mudah daripada di mobile. Kalau di mobile kalian benar-benar harus optimal banget. Kayak nested for itu benar-benar harus dihindarin. Nested for itu kayak ada for dalam for, perulangan dalam perulangan, itu benar-benar kayak gimana caranya lah kita cari jalan supaya kita nggak pakai perulangan. Nah, itu tuh. Jadi kalian bisa belajar, benar-benar belajar tentang dalam banget tentang analisis algoritmanya. Jadi benar-benar kalian harus jago di analisis itunya ya, as a engineer. Ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Evan. Maksudnya native itu apa Kak? Oke, kalau native itu dia base benar-benar. Jadi gini, native itu benar-benar base framework-nya dari awal. Jadi kalau kalian misalkan kalian bikin app, nah kita nyebutnya kalau Android yang sekarang itu native framework. Jadi native framework, dia udah framework tapi framework yang dibuatin sama Google. Ini pertama kali default-nya begini kata Google. Hello World kan, Hello World tapi udah ada activity-nya, udah ada app-nya, udah ada structure dan yang lain-lainnya. Jadi base-nya begitu gitu loh, itu native-nya. Nah, kalau Flutter, kalau kalian mau tahu, Flutter itu dibuat dari native juga. Nih, saya coba bongkar ya. Saya coba share screen lagi. Kalau kalian mau tahu, sebenarnya dia itu dari native juga. Tapi udah dikembangkan gitu loh. Udah diobrak-abrik sama orang, akhirnya jadi jadi Flutter gitu. Nah, di sini ada Android nih, kalau kalian mau lihat nih foldernya. Ini kelihatan kan ya screen saya. Nah, di dalam Android ini ada apa? Ada Gradle, ada app, ada SRC, ada main-nya, ada Java, ada Kotlin-nya tuh.
Jadi kalau kalian mau tahu, Flutter itu ya dibuat dari native juga sebenarnya gitu. Tapi ya udah dikembangkan sama orang, jadi udah nggak native lagi sekarang, udah benar-benar udah dikembangkan sama orang, jadilah framework hybrid namanya Flutter atau multiplatform namanya Flutter. Terus juga ada iOS kok di sini, nggak cuma Android juga, ini ada iOS. Nah ini ada Xcode project-nya malah tuh, ada runner-nya, ada base approach, ada pakai Swift dia, delegate-nya. Jadi ya dia dibuat dari itu Flutter dibuat dari native juga, nggak beda, itu cuma ya dikembangkan sama orang. Jadi gini loh, di lantai 1 native dikembangin sama orang namanya Flutter supaya lebih mudah orang. Nah di sini nih kalian jadi nggak perlu nyentuh ke bawah sini. Kalau saya as a Android developer di native, saya nyentuh ke bawah sini gitu, bener-bener native-nya. Kalau kalian tuh kalau Flutter developer cukup nyentuh bagian ini, yang ini udah nggak usah diurusin lagi gitu. Entah kalian mau build ke Kotlin atau build ke iOS, itu tinggal panggil function-nya aja, nggak perlu kalian mikirin lagi lah, nggak perlu repot mikirin lagi codingan Swift-nya gimana. Itu kira-kira. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Febriansyah. Kak, boleh spill dong source belajarnya? Oke, Kak boleh spill. Oke, source belajarnya. Saya source belajarnya jujur dari YouTube. Itu ada namanya, saya lupa ya. Saya lupa namanya siapa, tapi ada Flutter Developer Indonesia itu. Saya lupa namanya siapa. Mungkin teman-teman ada yang inget ya. Saya agak lupa karena udah agak lama nggak belajar. Tapi kalian bisa belajar di Udemy juga, Coursera juga, di coding juga bisa. Banyak kok, banyak untuk kalian belajar gitu. Jadi source belajar nggak cuma satu, banyak kok source belajarnya. Gitu. Oh, Enrico. Oh ya, sama Ko Enrico ya. Ya, sama Ko Enrico. Jadi Ko Enrico tuh Flutter expert lah kalau saya bisa bilang expert dia, walaupun dia nggak dikasih badge expert, tapi saya ngomong itu Flutter expert karena dia pinter banget gitu. Itu Ko Enrico, namanya Enrico. Enrico Darmawan Handoyo. Ya, itu nama channelnya itu. Jadi kalau kalian mau lihat versi yang benar-benar dari Flutter from scratch, itu dari Ko Enrico aja. Itu saya saranin banget untuk belajar. Pertama kali saya belajar di situ, itu bagus banget. Saya bukan promote, tapi ya namanya bagus belajarnya, bener-bener. Saya bisa jadi bikin app dan bikin project Flutter tuh karena ya beliau juga gitu. Itu, jadi ilmunya dari Ko Enrico. Oke, jadi kalau teman-teman mau belajar Flutter, saran dari Kak Ihsan belajar sama Kak Enrico dari YouTube channelnya ya, Kak? Iya, benar-benar. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Rido. Kak, apa bedanya software engineer dan software developer? Nah, ini pertanyaan saya juga sebenarnya. Kalau kalian lihat title saya, itu software development engineer. Dicampur gitu. Ya, sebenarnya itu bahasa orang aja gitu. Itu sebenarnya bahasa aja. Saya tanya sama teman saya yang di Stockbit ya. Jadi teman saya ada yang kerja di Stockbit nih, dia hadir juga, Fandi. Fandi itu title-nya dia Android developer. Saya software development engineer. Pas saya tanya kerjaannya, ya sama aja, nggak ada bedanya. Tetap kita ngoding gitu. Tetap kita analisis, kita ikut pre-PRD, kita ikut sprint planning dan yang lain-lain. Ya nggak ada bedanya, itu cuma bahasa aja kok. Kalau untuk sekarang ya, ini kalau yang saya pertama nih, kalau kalian misalkan nyarinya, ini pendapat pribadi ya, jadi kalian mungkin bisa cari lagi ya, bagaimana, apa sih bedanya software engineer sama software developer gitu. Ya, gitu. Oke, ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Kelvin. Kak, kenapa aplikasi Flutter itu memakan waktu yang lama developing time-nya? Ada yang compact aja gitu? Aplikasi Flutter itu waktu yang lama developing time-nya. Nah, developing time-nya. Saya rasa developing time-nya nggak terlalu lama ya, kecuali kalian mikirin gimana optimalnya gitu. Kayak, kalau kalian mau develop aja cepet kok. Apalagi kalau di Android itu animation susah banget. Jadi kalau saya di native itu susah banget animation. Tapi kalau di Flutter itu gampang banget. Ada dia widget animate gitu. Misalkan kita mau animate fade out atau dan segala macam, itu ada di Flutter. Dan harusnya sih developing time-nya lebih cepat ya, karena saya pernah bikin app yang kalian lihat ini ya, yang saya share screen ini, itu pertama kali saya belajar, ya tadi kan saya udah bilang developing time saya kurang dari 30 menit gitu untuk buat halaman home-nya. Sedangkan saya di Android yang native saya malah lebih lama.
ada yang compact aja ya. Saya rasa itu dari kaliannya sih gimana mikirnya gitu. Karena kalau app-nya udah besar juga, pasti kalian agak lama juga karena kalian harus analisis nih. Ini saya harus bikin function yang reusable, function yang optimal, yang modular. Yaitu juga proses itu namanya proses engineering-nya. Ya kalian juga itu lama juga waktunya kalau kalian mau pikirin itu. Kalau kalian pikirin itu ya enggak, ya waktunya lumayan lama juga. Tapi kalau saya rasa kalau misalkan yang natif kalian ada proses engineering mikirin kayak gitu-gitu ya, sama Flutter ya lebih cepat Flutter sih kalau untuk ini karena saya ngalamin dua-duanya ya, gitu. Oke, aku juga mau nanya nih Kak. Oh boleh. Kak Ihsan kalau boleh tahu kenapa lebih memilih menjadi mobile developer dibanding dengan profesi lain seperti web developer gitu? Oke, ya jadi fun fact-nya ya, saya tuh benci banget sama yang namanya CSS. Jadi saya kesel banget sama yang namanya CSS, terus saya benci banget sama Microsoft Excel. Jadi kenapa saya nggak mau jadi data science tuh karena saya nggak suka ketemu sama Excel atau pengolahan data-data kayak gitu kemarin. Bahkan dosen saya tuh ada ngomong, jadi dosen data warehouse ngomong kalau kayaknya kamu bagus deh kalau kamu di warehousing, di data warehousing. Wah, saya bilang nggak mau deh Bu, saya nggak suka itu sebenarnya. Saya nggak terlalu suka gitu. Jadi saya benar-benar sukanya mobile doang gitu. Nah, kalau Excel tuh saya nggak suka karena saya ketika saya di SD itu saya ujian Excel kan. Jadi ini intermezzo ya untuk kalian cerita aja. Jadi ketika saya belajar Excel itu Microsoft Excel kan di SD itu ada tulisan-tulisannya gitu kan. Kayak kalian ada rumusnya sama dengan sum, sama dengan average, sama dengan total kayak gitu-gitu. Saya itu nggak bisa dulu. Terus akhirnya dapatnya dari 10 tuh nilai saya cuma dapat 2,5. Terus guru saya ngomong, "Kamu gaptek banget sih," gitu. Jadi jadi saya trauma sampai gede. Saya nggak mau belajar Excel. Jadi ya sekarang ya udah bisa ya gitu-gitu aja gitu. Paling Excel. Nggak terlalu profesiensi, saya nggak ambil as profesiensinya. Tapi kalau as web development, saya karena emang purely saya nggak suka CSS aja sih. Saya nggak suka mainin CSS, tapi kalau teman-teman yang memang suka desain-desain CSS itu rekomen banget deh belajar web deh. Karena sekarang web udah ada Web3 juga, udah banyak juga lah, udah banyak framework-nya yang bagus-bagus gitu. Saya juga ngelihatnya menarik juga sih sekarang-sekarang, tapi kalau kayak saya bakal ketemu CSS lagi, saya bakalan milih untuk menghindar, kayak menggunakan Tailwind, CSS, dan yang lain-lain. Saya bakal menggunakan mereka dengan baik dan benar. Saya nggak bakal membuat sendiri. Ya, karena saya nggak terlalu suka. Ketika saya semester 3 tuh, saya ketemu web development itu, saya nggak kayak ketemu mobile. Pas saya ketemu mobile tuh kayak jatuh hati gitu deh. Ya kira-kira gitu lah ya, bahasanya lah ya. Kayak ketemu jodohnya gitu loh. Oke Kak. Teman-teman kalau masih mau bertanya silakan mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Oke. Ini ada yang nanya nih, JS benci nggak Kak? Kalau JS saya JavaScript nggak benci ya, cuma makin ke sini karena saya kurang ikutin pengembangannya kayak ECMAScript, kayak TypeScript dan segala macam, saya kurang ngikutin lah yang kayak gitu-gitu, jadinya saya agak sedikit ketinggalan lah, jadinya mau belajar tuh agak jauh lagi gitu loh. Belajar dari kalau JS DOM. Jadi saya kayaknya harus belajar lagi jadi DOM lagi deh. Dari DOM lagi yang pertama kali banget JS. Kayaknya kayak gitu deh. Itu deh kira-kira. Oke. Ada lagi yang mau nanya mungkin? Belum ada ya. Oke, kayaknya belum ada yang nanya lagi deh. Oke, ini ada yang nanya nih. Izin bertanya Kak, Kakak belajar natif dulu atau Flutter? Saya belajar natif dulu waktu itu. Saya belajar natif dulu, baru ke Flutter. Jadi konsepnya pertama kali saya rasain itu di natif dulu. Kayak state management itu saya belajar di natif dulu. Baru saya ke Flutter, ya ketika di Flutter ya udah kayak air ngalir aja, gampang gitu. Bukan gampang sih, kayak karena udah bisa di natif, jadi udah tahu base konsepnya itu kayak gimana. Gitu. Jadi saya belajar arsitekturnya dari natif dulu.
Oke teman-teman, mungkin kita sudahi terlebih dahulu ya sesi tanya jawab kita di sini. Kalau teman-teman ingin bertanya lebih lanjut, boleh menghubungi Kak Ihsan lewat sosmednya. Boleh Kak Ihsan sosmednya di-share ke link chat. Oke nih. Jadi sosmed saya biasanya contactable via Instagram @ihsan_on. Tapi please do not expect any content of programming. Saya nggak ada konten programming di sana kayak Mas Andri Ginting Gojek. Nggak. Saya benar-benar social life dan life saya aja itu. Jadi kalau kalian mau nanya nggak masalah. Kalau kalian mau nanya di DM nggak masalah. Tapi kalau if you guys expect I'm gonna share a lot of things about programming or development or Android, no, I think no. Karena saya rasa cukup saya kerja aja. Jangan di-share. Capek. Karena saya udah pernah sharing-sharing kayak gitu. Akhirnya orang-orang yang nggak suka programming ngeblok saya, padahal itu teman saya gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Ihsan atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Semoga jawaban dari Kak Ihsan tadi sudah cukup untuk menjawab para penanya. Gak kerasa nih kita udah berada di penghujung acara hari pertama Flutter Study Jam. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada pembicara kita, Kak Ihsan yang sudah membawakan materi dengan sangat luar biasa dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Oh ya teman-teman, sebelumnya udah ada link absensi di kolom chat. Untuk teman-teman boleh langsung absen aja di kolom chat, juga bisa join grup WA. Link absennya akan ditutup 1 jam mulai dari sekarang. Dan tak lupa juga saya mewakili segenap panitia mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di hari pertama event Flutter Study Jam. Aku Jordan Marcelino sebagai Master of Ceremony pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman. Jangan lupa untuk kembali hadir di hari kedua Flutter Study Jam pada tanggal 26 Januari 2022. Aku akhiri, selamat malam. Ya, makasih ya semuanya ya. Makasih juga DSC, sukses terus ya DSC ya. Sukses buat teman-teman semua yang mau berkarir. Bye. Oke, terima kasih Kak. Makasih ya, duluan ya.